Ada kamera. Berarti waktunya Bibin 4. Bibin 4, bincang-bincang Patria. Astaga, nggak kerasa banget ya teman-teman, sudah Bibin 4 episode 2. Lumayan lama sih vakumnya, kayaknya mau ada beberapa bulan gitu. Tapi kita kembali lagi di Bibin 4 episode 2. Nah, tahu nggak kira-kira hari ini aku mau bahas apa? Nah, tapi sebelum aku mulai, mending kita kenalan dulu sama narasumber yang cantik dan ganteng. Halo. Ada siapa sih di sini? Kenalan dulu dong. Mungkin dari Koko yang sebelah sini boleh disebutin namanya dan jabatannya di Patria apa? Salam kenal, nama saya Randy Sin. Jabatannya di Patria sebagai inventaris di Balikpapan. Halo, perkenalkan nama aku Vivian. Aku dari divisi pendidikan. Oh, berarti Vivian dari divisi pendidikan dan Ko Randy dari divisi inventaris. Oke. Nah, hari ini udah dikasih tahu dong, hari ini mau bahas apa? Sudah. Hari ini kita mau bahas tentang PBT. Nah, sebelum itu aku mau nanya ke kalian berdua. Pertama kali dengar tentang PBT itu dari mana sih? Maksudnya dari IG kah? Atau misalnya ada omongan dari siapa kah? Siapa dulu ayo? Kalau aku sih dengarnya dari kayak orang sih, dari ketua kita. Itu sih. Soalnya aku taunya dari kan memang dari orang, bukan dari desa. Kalau infonya sih dari grup Patria sendiri, jadinya sudah dikabarin dari sejauh hari. Berarti ini posisinya Vivian sama Ko Randy belum pernah ikut sama sekali? Belum. Berarti ini benar-benar first time? Iya, benar. Nah, sebelum ikut PBT, bayangan kalian tentang PBT itu gimana? Maksudnya kan PBT itu adalah Patria Basic Training. Nah, kata-kata training itu bikin kalian takut duluan atau lebih kayak semangat? Kan biasanya ada orang yang kayak dengar kata training, aduh takut nih, nanti lama nih belajarnya, materinya atau gimana gitu. Kalau untuk training sih sebenarnya sudah banyak training yang kulalui, jadinya hampir mirip-mirip juga untuk training-training sebelumnya. Mungkin kalau aku dari pertama dengar kata training ya, karena baru pertama kali jadi rada agak nervous gitu mikirnya tuh kayak pasti kayaknya bakal sibuk, bakal banyak kegiatan, bakal banyak materi, terus juga ngantuk gitu kan. Jadinya pertamanya takut gitu sih. Tapi ternyata enggak, habis Enggak. dilaluin selama 3 hari. Seru ternyata. Seru enggak? Iya. Tapi Itu tetap kayaknya ngantuk. tetap ngantuk deh mau 3 hari. Yang penting Iya. kuncinya adalah kopi, bener kan? Nah, jadi kenapa kalian memutuskan untuk ikut PBT? Gitu. Maksudnya kenapa bisa ikut? Memang dari niat atau memang ikut sudah dipaksa? Kalau aku sih kalau dari hati ya, aku memang niat gitu kan. Aku juga penasaran apa sih rasanya kalau ikut PBT itu, kayak pasti seru kan. Jadi kayak pengalaman juga gitu loh. Gitu sih. Kalau Ko Randy? Kalau saya sih sebenarnya nggak niat-niat banget, tapi karena diajak jadinya ikut aja. Jadi dari nggak niat-niat banget jadi ikut. Tapi nggak terpaksa kan? Nggak terpaksa. Dengan hati yang dengan lapang dada. Iya betul. Nah, kira-kira haus nggak sih? Haus. Iya, haus aku juga ya? haus sih. Mungkin kita lagi di Cafe Manggala, mending kita pesen minum. Karena katanya kopinya atau matchanya gitu enak loh. Oh, masa? Iya, maksudnya dari kan masih ngobrol nih, kita masih ngobrol panjang daripada seret, mending kita pesen aja. Oke. Tapi mana orangnya ya? Mas mau pesen dong. Iya, gila. Sudah jadi aja nih. Nah, sebelum kita lanjut, mending kita minum dulu ya, guys. Ini kalau nggak salah milk Earl Grey tea caramel. Kalau kamu apa? Kalau ini aku matcha latte, guys. Nih kita cobain ya. Gak ada yang minum kopi ya? Iya. Malam-malam. Kita coba ya, guys. Mantep. Enak loh. Matchanya kerasa. Susunya juga kerasa mantep-mantep. Nah, buat kalian yang memang lagi di Wihara Buddha Manggala, jadi jangan lupa untuk datang ke Cafe Manggala karena minumannya enak-enak banget. Dan juga kalau nggak salah nanti ada snack deh
Jadi tungguin aja ya. Jadi jangan lupa datang ke Cafe Manggala. Nah, kita lanjut aja ya. Kan tadi kalian udah ceritakan nih gimana kalian tahu PBT itu gimana. Nah, selama 3 hari kalian ikut PBT, ada nggak sih hal yang paling berkesan dari Korendi atau Vivian? Mungkin dari Korendi dulu. Kalau yang berkesan sih Itu di luar PBT ya. sebenarnya sih kekeluargaannya sih. Jadi kita di sana bisa mengakrabkan tidak cuman dari Balikpapan juga, tapi dari ada Berau dan Samarinda. Ya itu yang Karena berkesan itu sih. gabungan Kaltim ya. Betul. Berarti ada dari Samarinda, Balikpapan, dan Berau. Udah dari Vivian? Kalau aku yang paling berkesan sih kurang lebih sama sih. Aku tuh suka jadinya itu kita punya banyak relasi, banyak teman dari Samarinda sama Berau gitu. Jadi kita bener-bener rasanya tuh kayak keluarga gitu loh. Dari keluarga jauh kita selama 3 hari ini juga kayak saling sama-sama gitu lah, bareng-bareng, main bareng, terus juga kerjain tugas bareng-bareng gitu sih. Kalau Seru aku. ya. Iya, seru Seru banget. banget ya. Iya dong. Sayang banget. Iya. Oh iya, ada ketinggalan ya. Sedih banget. Sedih banget. Ya namanya itu di luar prediksi ya kak. Jadi berarti PBT itu kelompok kan? Nah Iya, kalau boleh betul. tahu Korendi dari kelompok mana? Nama kelompoknya apa? Coba dong. Boleh kali. Kalau dari saya kelompoknya namanya Dama Ranger. Ada yel-yelnya nggak? Coba dong. Siapa tahu kan yang nonton nggak tahu. Yel-yelnya berlima sih, jadinya awalnya aja. Iya. Go go Dama Ranger. Wih, ngeri. Kalau dari Vivian, apa nama kelompoknya? Sama yel-yelnya juga kalau boleh. Oke, kalau aku kelompoknya namanya CEO Muda guys. Kalau yel-yelnya itu agak panjang sih sebenarnya, cuman Singkat aja, singkat. singkatnya gini ya, kayak aku di akhirannya aja deh yang Kak, banget. game singkat saja. CEO Muda gak butuh validasi, fokus ke eksekusi, menyala bangku. Wih, keren banget ya, yel-yelnya. Duh, sayang banget ya. Gak ikut. Ya ampun. Nah, selama kalian ikut kegiatan PBT itu kan 3 hari ya? Berarti dari tanggal berapa? Dari tanggal 1 sampai tanggal 3, Jumat sampai Minggu. Nah, ada nggak sih ngalamin kesulitan gitu atau tantangan gitu? Dari misalnya kerjain tugas kelompok atau dari kelompoknya sendiri? Karena kalau nggak salah itu ada dengar-dengar cerita gitu. Ada problem ya? Iya, dari kelompok lain saya dengar. Mau dari siapa dulu? Terserah. Aku dulu kali ya. Kalau untuk masalah sih overall enggak ya, karena kelompok aku tuh lumayan solid dan fun fact-nya kelompok aku tuh juga termasuk juara dalam kelompok solid teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Jadi Keren-keren. kayak mau ketuanya, anggota kelompoknya itu sama-sama kita tuh bareng-bareng, diskusi bareng-bareng dan juga susah senang bareng-bareng, nggak merepotkan satu sama lain. Jadi kalau misalnya kayak datang itu tepat waktu juga, nggak telat, nggak harus kayak mengingatkan dan tidak malu-maluin guys. Kalau masalah ya, jadi kalau Lebih ke tantangan sih kok. Oh, tantangan, masalah. iya. Iya. Di dalam materinya Betul. sih, di materinya itu agak ada beberapa part yang sulit buat diisi. Jadinya ya kan, kayak batu besarnya itu apa, batu kecilnya itu apa, keseharian, rutinitas. Jadi kadang kita ada ngeblank sendiri dan harus ngisi itu agak ya mikirnya panjang dan gak dapat juga. Jadi kalau boleh tahu itu tetap diisi atau enggak kok? Diisi cuman sedikit aja. Berarti nggak penuh ya? Karena ketemunya sedikit itu Sedikit aja. aja. Tidaknya ketemu daripada nggak diisi kan? Nah, udah itu aja. Nah itu kan tadi tantangan. Ada nggak materi yang kalian suka? Kan panjang tuh materinya. Kalau nggak salah yang pembawa materinya dari Jakarta ya? Iya, betul. Kotedi sama Kodeni ya? Nah, ada nggak yang kalian suka? Boleh sebutin berapa aja sih? Kalau aku ya
mungkin yang Q1 itu sih, Q1, Q2, Q3 sama Q4, sama ada materi terakhir itu kalau nggak salah yang namanya mengasah gergaji itu deh. Itu sih yang bikin berkesan gitu sih. Lumayan. Kok kalau boleh tahu mengasah gergaji itu gimana? Kalian disuruh mengasah gergaji? Enggak juga? gitu. Oh, enggak. Maksudnya mengasah gergaji itu jadi kita tuh apa ya, rutinitas kita itu diasah gitu loh, Ce. Jadi Oh. kayak misalnya kayak kegiatan entah itu apa ya, mungkin kayak olahraga atau apa gitu, itu diasah gitu. Seingatku sih kayak gitu ya. Kalau dari Koredi sendiri? Kalau yang paling berkesan sih kayaknya cuman untuk yang menulis apa namanya itu ya, dream ya, apa ya, Apa itu? Yang mana? yang Yang ada jadwalnya itu? yang ada bordernya itu loh. Yang kertas besar itu? Iya, Itu banyak itu materinya. enggak, yang ada bordernya harus kita foto itu loh. Ini bukan berantem ya guys, berdiskusi. Border yang harus kita foto. Iya, yang ada warna-warni, frame. Oh, yang di apa, dilihat di apa itu, kalain kah? Bukan, Lupa aku. yang harus ditulis. Ya udah, kalau tidak ingat tidak apa-apa. Nah, selama 3 hari kalian ikut PBT, ada nggak sih perubahan dalam diri kalian tuh? Misalnya habis ikut PBT nih, misalnya sebelum ikut tuh misalnya kalian gini, nanti setelah ikut kalian tuh lebih ngerasa, oh aku gini-gini nih. Kalau aku perubahannya sih ya lebih akrab aja dari untuk yang Balikpapan. Aku lebih mengenal mereka semua. Terus ada sedikit motivasi tambahan untuk melakukan sesuatu. Sesuatunya itu maksudnya apa yang mau ku capai ke depannya. Berarti nggak stuck di situ ya kan? Betul. Kalau dari aku mungkin ada juga sedikit motivasi juga. Maksudnya jadi kita apa yang mau kita capai itu kita tahu gitu loh. Jadi kayak nggak bingung gitu, kayak kita harus ngapain gitu. Berarti ya. sudah ada tujuan kan? Iya, benar, Jadi ada maksudnya tujuan. Aduh, aku mau ini nih, tapi maksudnya nggak ada Iya. tujuannya masih. Iya, tapi ya nggak semua diwujudkan, tapi kayak pelan-pelan gitu. Sama juga jadi lebih akrab juga sama teman-teman, karena kan biasanya akrabnya di lingkungan Balikpapan aja kan. Nah, karena di kita kemarin ke Samarinda itu jadi kenal lebih banyak teman-teman lagi, seperti itu. Oke. Seru ya guys. Iya dong, seru banget. Iya. Ada aja ya memang kendalanya ya. Nah, menurut Koreni sama Vivian, kira-kira kenapa sih anggota Patria penting ikut PBT? Karena ada mungkin yang ngomong, sama aja lah, mungkin kayak misalnya kayak level up kemarin. Nah, Kalau untuk ikut PBT itu pentingnya, kalau menurut saya, yaitu untuk membangun hubungan kerjasama antar anggota. Itu yang paling penting sih bagi saya. Kalau aku apa tadi pertanyaannya ya? kenapa anggota Patria PBT itu penting. ya PBT itu penting gitu loh. Karena kan kayak kemarin kan ada level up, mungkin menurut mereka itu udah cukup gitu loh. Kalau PBT itu menurut aku juga maksudnya apa ya, kayak nggak sesering itu loh diadain. Jadi terus juga materi yang disampaikan juga itu menurut aku juga relevan dengan kehidupan kita saat ini gitu. Dan sayang sekali kalau misalnya orang-orang tuh nggak mendapatkan hal itu gitu loh. Jadi menurutku itu betapa pentingnya gitu. Berarti penting banget ya kok. Benar. Sangat penting. Nah, dengar-dengar nih di grup WA itu tuh kayak ada meme gitu loh. Itu kalau boleh tahu siapa yang bikin itu meme itu? Nah, boleh dijelaskan nggak apa itu maksudnya? Nanti mungkin boleh ini ya, dikasih lihat di sini ya, gengs. Oke. Nih, kasih lihat di sini ya, editor. Jadi setelah melakukan 3 hari PBT itu, saya ada buat meme. 3 diantaranya itu adalah ekstrovert berat. Mereka ribut banget. Mereka bisa kemana-mana ngobrol, ya bolehlah ngomongnya.
Dan sisanya mereka itu ya cuman di belakang kayak kalem, tapi mereka tetap bisa bekerja sama sih. Nah kalau boleh tahu yang 3 orang ini siapa? Boleh disebutin nggak? Nanti mungkin dikasih lihat di edit di ada fotonya ting 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 ya. Satu di sebelah saya, satu lagi Gary, dan satu lagi Jose. Oh jadi itu yang paling ribut lah, paling ekstrovert lah ya. Udah melampaui batas lah, ekstrovert di atasnya ekstrovert lagi. Oh jadi yang anak-anak ini introvert kah? Atau lebih kayak Sisanya introvert. Sisanya Kelihatannya kalem dan introvert. diem-diem aja gitu ya. Ngikut aja itu 3 orang tuh ya. Lucu ya gengs, karena tiba-tiba saya dapat stiker meme itu ting gini. Aduh, memang kepikiran aja kak kok mau buat. Kepikiran memang pas terakhiran. Maksudnya pas juga ada 3 itu ya? Iya memang pas 3. Tapi memang bisa dibikin Oh sih memang itu. bisa dibikin. Oh berarti bukan template aja kan? Bukan template, memang bikin. Maksudnya bisa pas itu. Nah, setelah selesai ikut PBT nih, ada nggak harapan kalian buat diri kalian nih selama di Patria sehabis ikut PBT? Kalau aku harapannya karena sudah ikut PBT kan banyak materi yang disampaikan tuh penting-penting dan juga berharga, jadinya aku bisa jadi lebih belajar untuk kedepannya di Patria bisa jadi lebih baik, terus juga lebih bisa bekerja sama dengan anggota lain, dengan divisi lain, maupun juga sama anggota-anggota yang lainnya gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin itu aja sih. Ya. Kalau saya harapannya sih anggota-anggota yang baru ini tetap punya semangat yang tinggi, berjuang di dalam Patria juga, dan semoga mereka bisa mengajak yang baru-baru juga untuk menambah regenerasi baru. Itu sih. Jadi penting banget ya guys ikut PBT karena seru. Habis itu juga dapat teman baru, pengalaman baru. Gila, nggak kerasa ya ngobrol-ngobrol hal ini seru banget loh. Terima kasih mungkin untuk narasumber saya, Korene dan Vivian. Terima kasih karena udah mau menceritakan pengalaman mereka selama mengikuti PBT 3 hari di Samarinda. Berarti buat kalian yang belum pernah ikut, yang penasaran, jadi boleh banget langsung ikut PBT. Ada yang selanjutnya ya, jadi jangan lupa untuk daftar. Mungkin itu aja sih Bibin 4 episode 2 kali ini. Jadi jangan lupa saksikan episode-episode Bibin 4 selanjutnya. Dadah, see you! Dadah!